Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, insyaallah taala dalam kesempatan kali ini kita masih melanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami'-nya di bab yang baru, yaitu bab Az-Zuhdi wal Wara', bab zuhud dan wara'. Nanti kita akan menjelaskan apa makna zuhud dan akan menjelaskan pula apa makna wara'. Ya, para jemaah sekalian, dalam hadis yang pertama yang didapatkan dalam bab ini, yaitu bab Az-Zuhdi wal Wara', yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdah, wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu, rawahul Bukhari wa Muslim. Para jemaah sekalian, Rasul mengatakan innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesuatu yang haram pun sudah jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa di dalam manusia hidup ada 3 kelompok perkara. Ada kelompok perkara yang dikatakan halal, di mana halalnya adalah sudah jelas, seperti misalnya halalnya kita memakan buah-buahan, kemudian halalnya kita memakan daging yang kita biasa makan, daging sapi, daging ayam dan sejenisnya, gitu. Itu jelas sudah halalnya. Sementara ada pula yang sudah jelas haramnya, seperti misalnya perbuatan zina, sudah jelas haramnya. Mencuri, sudah jelas haramnya. Minum khamar, juga jelas haramnya. Jadi kata Rasul, innal halala bayyinun, yang halal itu sudah jelas berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Begitu pula wal haramu bayyinun, yang haram pun sudah jelas berdasarkan dalil yang ada. Ya. Kata Rasul, kelompok yang ketiga dari yang ada dalam kehidupan manusia ini, kadhul wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara-perkara yang mushtabihat, yang tersamar. Jadi ada perkara-perkara yang tersamar. Apakah dia masuk kategori halal ataukah dia masuk kategori haram? Tentu sebab tersamarnya sesuatu hal ini boleh jadi ada disebabkan karena kesamaran dalam hal dalil yang menunjukkan hal tersebut.
Artinya apakah dalilnya ini tentang masalah tersebut sahih ataukah tidak, ataukah dalil ini cocok dengan masalah atau tidak. Itu yang membuat tersamar. Jadi yang ketiga adalah wa bainahuma umur mustabihat. Di antara sesuatu yang halal dan haram ini ada perkara-perkara yang tadi tersamarkan. Apakah dia termasuk kategori yang haram ataukah termasuk kategori yang halal. Kemudian kata Rasul, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Tentu ini tidak menunjukkan bahwa sedikit orang yang mengetahui hal ini. Gitu. Artinya banyak yang mengetahui, banyak pula yang tidak mengetahui. Para jemaah sekalian, tentu hadits ini merupakan panduan bagi kita sebagai seorang muslim dalam kita menyikapi apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Artinya kalau sesuatu itu halal, maka silakan lakukan. Kalau sesuatu itu haram, tentu harus kita tinggalkan. Yang menjadi masalah bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu yang syubhat tadi, yang tersamarkan. Ini halal atau haram? Para jemaah sekalian, Rasul memberikan tuntunan kepada kita. Kata Rasul, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih." Barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, yang tersamar tadi, yang belum jelas hukumnya halal dan haram, dalam artian dia menjaga dirinya dari hal tersebut, tidak melakukannya karena khawatir itu sesuatu yang haram. Kata Rasul, faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Maka orang itu telah membersihkan dirinya dan juga kehormatannya. Artinya bahwa kalau seseorang bisa menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang syubhat tadi, yang masih belum jelas hukum halal haramnya, maka orang itu sungguhnya telah menyelamatkan dirinya dan juga agamanya serta kehormatannya. Rasul kemudian menegaskan, waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam hal yang syubhat tadi, artinya dia melaksanakan perkara-perkara yang syubhat tersebut, gitu. Waqa'a fil haram, maka dia terjatuh kepada yang haram. Para ulama menjelaskan kepada kita tentang makna waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram adalah akan lebih jelas maknanya dengan permisalan yang disampaikan oleh Rasul berikutnya. Apakah memang benar orang ketika terjatuh kepada syubhat berarti dia telah mengerjakan haram? Kata Rasul berikutnya, karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang penggembala yang mengembala hewannya haulal hima, di seputar sebuah pagar, di seputar sebuah batasan. Yushiku an yaqa'a fihi, maka dikhawatirkan bahwa hewan yang digembala tadi akan terjatuh padanya. Artinya bahwa kalau katakan dia menggembala hewan di sebuah tempat, sementara ada pagar, lalu di seberang pagar sana ada sesuatu yang menggiurkan bagi hewan tadi, maka kalau dia mengembalanya di seputar pagar tersebut, kita khawatir hewan tadi akan terjatuh kepada apa? Melewati batasan yang telah dibatas tersebut. Artinya terjatuh kepada yang haram.
Dari sini para ulama menjelaskan kepada kita bahwa makna dari man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, artinya orang yang terjatuh dalam syubhat, artinya orang yang melakukan hal-hal yang syubhat, waqa'a fil haram artinya dikhawatirkan dia terjatuh kepada sesuatu yang haram. Sebagaimana tadi dikhawatirkannya pula apa? Seseorang yang mengembala tersebut ketika dia mengembala di seputar adalah batasan, dikhawatirkan hewannya juga akan terjatuh kepada sesuatu yang haram, yaitu memakan adalah tumbuhan-tumbuhan yang dimiliki oleh orang lain yang sudah dibatasi oleh pagar tersebut. Para jemaah sekalian, hadis ini merupakan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita sebagai seorang Muslim untuk bersikap terhadap kelompok yang ketiga ini, yaitu kelompok masalah-masalah yang syubhat. Karena kalau yang halal sudah jelas kita dibolehkan untuk melakukannya, kalau yang haram sudah jelas kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Masalahnya adalah ketika hal ini menjadi hal yang syubhat, yang tersamar, yang belum jelas hukum halal haramnya. Para jemaah sekalian, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam hal yang syubhat, maka dia terjatuh pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seseorang yang mengembala di seputar batasan. Yushiku an yaqa'a fi, dikhawatirkan dia akan terjatuh padanya. Lalu kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki hima, memiliki batasan-batasan, aturan-aturan. Kemudian kata Rasul, ala wa inna himaullahi maharimuhu. Dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya batasan Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi Allah memberikan batasan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, dan yang menjadi batasan Allah itu sesuatu yang diharamkan tadi. Artinya kalau sudah diharamkan, maka tentu kita tidak boleh untuk melakukannya dan melaksanakannya, karena itu sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak boleh untuk melakukannya dan berbuat terhadap perbuatan tersebut. Para jemaah sekalian, kemudian kata Rasul berikutnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Rasul, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik pula jasad itu seluruhnya. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini rusak, fasada jasadu kullu, maka akan rusak pula seluruh jasad tadi. Ala wahyal qalbu. Kata Rasul, ketahuilah itulah hati. Para jemaah sekalian, di potongan hadis yang terakhir ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan kepada kita tentang bagaimana seseorang harus bisa menjaga hatinya, di mana hati itu menjadi raja bagi adalah manusia. Betapa banyak orang yang terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Betapa banyak orang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat karena dia tidak bisa menjaga hati tersebut. Sehingga Rasul menegaskan kepada kita dalam hadisnya tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Rasul, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging.
idza salahat salahal jasadu kulluh. Jadi kebaikan jiwa kita ini adalah dikendalikan oleh hati kita. Sebagaimana rusaknya jiwa kita juga dikendalikan hati tadi. Sehingga kita sebagai seorang muslim perlu untuk bisa menjaga hati kita di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Para jemaah sekalian, tentu hadis ini merupakan hadis yang sangat agung di mana Rasulullah SAW menegaskan kepada kita tentang bagaimana kita harus bersikap dalam hidup terhadap apa yang akan kita lakukan. Tadi Rasul telah menjelaskan kepada kita ada 3 kelompok. Yang halal, maka itu tentu sudah jelas secara syar'i, secara dalil akan halalnya dan kita dibolehkan untuk menikmatinya dan melakukannya. Yang kedua adalah yang haram, di mana jelas juga secara dalil, di mana kita tidak boleh untuk mengerjakannya. Ya. Sedangkan yang ketiga tadi adalah masalah syubhat yang tersamar, di mana di situ kita hendaknya adalah berwaspada. Jangan sampai kita terjatuh kepadanya, karena yang syubhat ini adalah merupakan sesuatu yang bisa mengantarkan orang kepada hal-hal yang haram. Hadis ini juga memberikan kepada kita tuntunan bahwa sesungguhnya Islam itu sebagai agama yang selalu menjaga umatnya agar tidak terjatuh kepada yang haram. Ini yang dikenal dalam istilah para ulama adalah sadduz dzari'ah, yaitu bahwa Islam ini selalu menutup segala pintu yang menghantarkan orang kepada sesuatu yang haram atau terjatuh kepada yang haram. Contoh misalnya adalah tentang hal ini, misalnya terkait dengan kita melihat orang yang berbuat sesuatu yang diharamkan. Katakan kita melihat orang itu menyembah patung, ya kan? Atau menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci orang yang beribadah kepada selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Di mana dengan sebab cacian kita tadi itu, mereka akan mencaci Allah Subhanahu wa taala adwan, secara berlebihan, bighairi ilmin, tanpa adanya ilmu mereka. Artinya bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka tadi, ya kan? Tidak lain adalah sebagai bab agar jangan sampai kita menjadi penyebab bahwa mereka itu mencela dan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi juga yang syubhat, ya kan? Yang syubhat itu adalah yang belum jelas halal haramnya. Dikhawatirkan apa yang belum terjelaskan masalahnya tersebut ternyata itu sesuatu yang haram. Maka Islam ketika ingin menjaga umatnya dari yang haram tadi, maka menutup segala pintu yang menuju kepada yang haram tersebut. Sebagaimana misalnya katakan perbuatan zina. Perbuatan zina sudah jelas haramnya. Maka segala pintu-pintu yang menuju kepada arah zina, maka Islam pun mengharamkannya. Dari mulai seseorang tidak boleh adalah berduaan antara laki dan perempuan tanpa, ya kan, dasar yang jelas, di mana adalah kata Rasul,
tidaklah seorang laki-laki dengan perempuan berdua-duaan, melainkan syaitan adalah orang yang ketiganya. Ya. Itu sesuatu yang akan mengarah kepada haram, ya kan? Kepada zina. Maka apa yang mengarah kepada zina tadi pun Islam haramkan. Para jemaah sekalian, jadi hadis ini kalau kita cermati dari apa yang telah disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kita banyak ilmu bahwa sesungguhnya masalah yang syubhat ini banyak orang yang tidak mengerti, banyak pula orang yang mengerti. Tentu ketidakmengertian ini biasanya didasarkan karena qillatul ilmi, sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga dia tidak memahami ini termasuk kategori yang syubhat. Maka kalau kita mendapatkan hal seperti ini, hendaklah kita bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada orang yang mengerti ilmu jika kalian memang belum mengerti. Di mana hal ini merupakan bagian dari bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjaga umatnya. Allah ingin menjaga hambanya agar tidak sampai dia terjatuh ke dalam hal-hal yang haram, sehingga Rasulullah menegaskan faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Orang yang bisa menjaga dirinya dari hal yang syubhat, arti kalau sudah mendapatkan syubhat, tinggalkan. Ya. Ini adalah kata Allah, kata Rasul, istabra'a li dinihi wa irdih. Sesungguhnya dia telah menjaga kesucian dari agamanya dan kehormatannya. Inilah yang dikenal di dalam istilah syar'i dengan al-wara'. Ya. Di mana wara itu maknanya meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan madarat di akhirat. Ya. Kalau sampai orang ternyata dengan hal yang syubhat tadi, ternyata itu sesungguhnya di mata Allah sebagai sesuatu yang haram, ya kan? Berarti kan itu membawa madarat untuk orang tadi. Ketika itu akan mengarah ke sana, maka Islam menutup pintunya. Islam menutup segala pintu yang mengarah kepada yang haram yang akan mencelakakan manusia di akhirat. Ini babnya adalah wara, ya kan? Para jemaah sekalian, hadis ini merupakan bagian dari bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sikap wara tadi, di mana setiap perkara yang syubhat hendaknya kita berupaya untuk meninggalkannya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dini wa irdih. Kita berusaha untuk menjaga agama kita agar baik. Kita berusaha untuk menjaga kehormatan kita agar juga mulia. Maka untuk menjaga hal tersebut, kata Rasul tadi, hendaklah kita menjaga dari hal-hal yang syubhat. Karena sesungguhnya yang syubhat tidak terlalu banyak. Gitu. Karena hakikatnya Islam ini telah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Yang syubhat tadi sesungguhnya bisa tersamar. Tadi kita katakan karena sedikitnya ilmu kita. Karena ketidakmengertian kita. Di mana hal itu boleh jadi ya kan ditimbulkan karena memang dasar dalilnya yang masih diperselisihkan oleh para ulama, ya kan. Ya, katakan misalnya kita mendapatkan satu jenis makanan. Ini makanannya kategorinya halal atau haram, gitu. Para ulama di situ ketika menghukumkannya tidak mendapatkan dalil yang jelas, yang sharih tentang halal dan haramnya makanan tersebut. Maka kita sebagai seorang muslim terhadap makanan yang seperti ini, hendaknya kita berusaha untuk meninggalkannya. Dengan kita meninggalkan hal seperti ini, maka kita sesungguhnya telah menjaga agama kita dan kemuliaan kehormatan kita. Itulah yang diinginkan oleh Rasul dengan hadis tadi. Sehingga kita selamat. Karena sungguhnya Rasul dengan segala bimbingannya, dengan segala tuntunannya, dengan segala hadisnya, ingin memberikan petunjuk kepada umat
agar mereka bisa selamat di dunia, menuju akhirat, menuju ridha Allah dan menuju surganya. Sehingga Rasul memberikan tuntunan seperti ini. Di mana tadi Rasul telah menjelaskan di akhir hadis bahwa seseorang Allah berikan dalam tubuhnya hati. Di mana dengan hati tersebut seseorang adalah akan bisa menentukan langkahnya. Ketika dia bisa menjaga hatinya dengan baik, maka sesungguhnya hati tersebut akan bisa membimbing dia kepada jalan yang baik. Hati yang baik akan memberikan kebaikan buat orang tersebut, sementara hati yang rusak akan mengarahkan kepada kerusakan dalam perbuatan dan sikap orang tadi. Maka Rasul menegaskan untuk kita bisa menjaga hati kita, di mana itu menjadi satu ujian bagi seorang muslim di dalam kehidupannya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kepada kita bagaimana hati akan nanti dimintai pertanggungjawabannya. Allah menyebutkan kepada kita, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka tahu bagaimana apabila nanti mereka itu dibangkitkan dari kubur, wa hussila ma fi sudur, akan dijelaskan, ditampakkan apa yang ada dalam hati mereka. Sehingga kita dalam berbuat hendaklah berusaha untuk menjaga hati kita agar hati kita selalu bersih, agar hati kita selalu baik, di mana dengannya kita akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Para jemaah sekalian, sekali lagi hadis ini merupakan tuntunan bagi kita di dalam kita menyikapi hal-hal yang syubhat, yang masih tersamar, di mana cenderung hal yang syubhat ini adalah akan menghantarkan kita kepada yang haram. Maka Islam tadi memberikan tuntunan kepada kita untuk kita menjaga diri dari hal yang syubhat sehingga tidak terjatuh ke dalam yang haram. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan hadis ini menjadi tuntunan bagi kita bagaimana kita bersikap wara di dalam kehidupan kita, yaitu kita berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang akan bisa atau yang akan dikhawatirkan membawa madarat dalam kehidupan akhirat nanti. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.